Halo sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman diberkati Tuhan dan kiranya channel ini terus berkembang untuk memberitakan kebenaran. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat perlakuan dan tafsiran-tafsiran yang sebenarnya lebih identik menghujat tentang Alkitab. Saya berharap teman-teman boleh membuka Alkitab ketika nanti akan saya bacakan dan juga teman-teman boleh mendengarkan ulang seorang bualap ini dan juga sangat banyak mengoceh di YouTube dan mungkin saat ini sedang bersembunyi atau sedang ketakutan teman-teman ketika video-videonya itu begitu banyak ditonton orang dan bukan mendidik tapi lebih identik menafsirkan sembarangan dan kepada penghujatan tentang Alkitab dan tentang Yesus. Tidak berlama-lama, mari kita lihat dulu videonya teman-teman. Pasang telinga, pasang akal sehat supaya kita dapat melihat dan jelas apakah ini sebuah tafsiran atau sudah menghujat tentang Yesus. Mari kita bahas. Baik. Ya. Ini ya. Oke, makin parah ini ya. Kita bacakan lagi, saya besarkan dulu teman-teman. Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka itu hendak menegahkan dia. Karena kata orang, ia gila. Siapa yang gila? Yesus. Gimana kawan? Iya betul. Screenshot pemirsa. Screenshot. Nah, Siapa yang gila itu keluarganya ambil dia. Karena apa? Karena dia gila. Itu kan keluarganya itu setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Jesus. Kaum keluarga Jesus. Yang bilang Al-Quran, Kainama, Ariesto bukan, kau punya Bible bilang. Antua tuh dijemput sama keluarganya karena dia gila. Gila. Tuh. Luar biasa ini. Lalu mereka tuduh Muhammad yang gila. Tidak paham Al-Quran. Aduh, screenshot sudah ya pemirsa ya. Kedengaran kabar itu kepada kaum, ternyata baru saya tahu bahasa roh adalah bahasa gila. Orang gila. Iya, bukan kita yang bilang Bung Ade ya. Bukan Ariesto, bukan Kainama, bukan orang Islam, bukan Al-Quran. Yang bilang Bible. Bible yang bilang. Betul, betul. Bukan kita, bukan. Bukan. Betul. Yesus gila, Paulus gila, orang berbahasa lidah gila. Bukan kita yang bilang, Bible yang bilang. Bible yang bilang. Betul. Itu ya. Udah urusan gila beres. Baik teman-teman, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama dan juga Ustadz Aristo tentang sebutan-sebutan mereka yang liar soal Alkitab, soal Yesus, soal Roh Kudus, soal Paulus yang mereka katakan gila. Mereka ini sembarangan sekali menyimpulkan sebuah ayat yang mereka tidak lihat pada konteksnya. Mereka tidak melihat konteks secara keseluruhan, langsung mencomot satu ayat dari Markus 3 ayat 21, padahal ayat itu tidak bisa dipisahkan ayat sebelum dan sesudahnya. Apakah Yesus benar gila? Apakah Yesus benar tidak waras lagi? Kalau dalam bahasa terjemahan baru dikatakan tidak waras lagi. Atau itu sebutan yang disebutkan oleh orang-orang kepada Yesus sebenarnya bukan menunjukkan bahwa Yesus itu sedang gila Pak, seperti yang kita lihat atau seperti yang kita pahami. Tetapi Ustadz Ahmad Kainama dan Ustadz Aristo ini benar-benar memberikan sebuah penghujatan terhadap kekristenan, terhadap Alkitab, terhadap Yesus. Jadi kalau dibilang siapa yang menghujat, maka teman-teman kita inilah yang harusnya didisiplinkan oleh MUI atau siapapun yang berhubungan dengan mereka. Mereka ini tidak punya hubungan dengan kekristenan lagi. Mereka ini sudah mualaf dan juga ustadz loh gitu ya. Jadi teman-teman boleh berpikir cerdas. Kalau teman-teman tidak mau dicubit, jangan mencubit. Itu hanya menghancurkan persaudaraan kita kalau kita saling memperkeruh dengan tafsiran-tafsiran liar seperti itu. Nah, bukan hanya Yesus yang mereka sebut, tapi juga Paulus, tapi juga berbahasa lidah, tetapi juga dan lain sebagainya.
Teman-teman, orang-orang ini suka sekali mencomot ayat lalu ditafsirkan secara liar tanpa melihat konteks. Jadi kalau kita bisa melihat secara keseluruhan teman-teman, dari yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama, screenshot dan lihat itu yang dikatakan Bible. Bible tidak mengatakan demikian. Kamu yang langsung menyimpulkan satu ayat langsung ditafsirkan secara liar. Begitu. Teman-teman boleh memperhatikan Markus 3 secara keseluruhan. Bagaimana pelayan Yesus yang luar biasa ketika dia menyembuhkan seorang yang sakit pada hari Sabat dan juga pemilihan para murid pada waktu itu, 12 murid dipilih waktu itu. Dan persis di Markus 3 ayat 21 dikatakan memang di sana secara keseluruhan Yesus dan Beelzebul, itu dalam konteksnya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula. Orang banyak datang berkerumun menemui Yesus sehingga makan pun mereka tidak dapat. Mereka tidak bisa makan karena banyak orang yang datang kepada Yesus. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Mengambil siapa? Mengambil Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Teman-teman boleh memikirkan secara sederhana, ini bukan soal gila seperti yang mungkin dipikirkan oleh si Ustadz Kainama dan juga si Ustadz Aristo yang melebar kemana-mana. Sebab ayat selanjutnya dijelaskan dengan terang, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Nah, ini hubungannya. Ia kerasukan Beelzebul dan penghulu setan. Ia mengusir setan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus mulai dari menyembuhkan di hari Sabat dan juga menyembuhkan orang sakit, memilih 12 rasul, tiba di ayat ini ada banyak orang yang mengerumuni dia. Maka ada sebuah berita yang dikatakan oleh ahli Taurat, Yesus itu kerasukan Beelzebul. Ini adalah kata-kata orang-orang di sekitar para ahli-ahli Taurat, dan itu bukan kebenaran tentang diri atau pribadi Yesus. Ini karena iri hati, ini karena dengki, sehingga mereka mengatakan, oh dia mengusir setan dengan kuasa setan. Maka dijawab Yesus di ayat 23. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang itu. Sesudah itu barulah dapat dia merampok rumah itu. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca secara keseluruhan, apakah ini, jawaban ini, apakah ini menunjukkan bahwa ia sedang gila? Tidak kan? Justru perkataan-perkataan Ustadz Kainama ini yang di luar konteks, dan Ustadz Aristo ini yang di luar konteks, membuat semua orang yang mendengarnya memiliki persepsi yang buruk terhadap Alkitab dan kekristenan. Saya belum melihat bagaimana MUI mendisiplinkan mereka ini. Saya belum melihat para polemikus muslim meluruskan atau mendisiplinkan atau mengingatkan orang ini. Mereka dibiarkan begitu luar biasa bicara di YouTube dengan cara mereka sendiri. Lihatlah konteks konten-kontennya. Selalu bahas Alkitab, selalu bahas Yesus, selalu bahas tentang kekristenan. Padahal mereka bukan Kristen. Apakah ini sebuah penghujatan? Jelas. Karena bukan hanya Yesus, tapi juga Roh Kudus, tapi juga berbahasa lidah. Alkitab sekaligus mereka bilang gila semua. Teman-teman, saya tidak ingin kalian itu membahas Alkitab. Teman-teman yang sudah Islam, berhenti sudah membahas Alkitab. Nanti kami cubit kalian marah, ngamuk, lapor. Sedangkan orang yang sedang kesaksian karena imannya saja, itu sudah menjadi masalah. Apalagi yang begini-begini. Kita tidak bisa membahas yang bukan kitab kita. Apalagi teman-teman itu tidak membahas secara keseluruhan. Cuma satu ayat langsung kalian tafsirkan. Dengan bangga pula kau katakan, screenshot. Lihat itu. Dengan bibir yang begitu monyong. Kan ini kurang bagus, kurang etis. Itu makanya saya selalu suarakan. Teman-temanku muslim atau para mualaf, berhenti membahas Alkitab. Bahas sudah Quran dan hadis yang teman-teman percayai. Itu jauh lebih cukup. Itu jauh lebih indah daripada mengutak-atik Alkitab yang lalu kau tafsirkan.
Ya ini jelas-jelas buat panik lah. Kalau ini diperlebar lagi, ini masuk kepada penghujatan dan penistaan juga tentang Alkitab, tentang Yesus, dan juga Roh Kudus, dan berbahasa lidah, dan semua yang dikatakan oleh Ustadz Aristo dan juga Ustadz Ahmad Kainama. Teman-teman berpikir cerdas lah, jangan terlalu mudah percaya, dan juga jangan terlalu mudah baper. Kalau dibilang menghujat, saya pikir teman-teman bisa melihat contoh ini. Bagaimana respon teman-teman polemikus muslim terhadap perkataan-perkataan mereka ini? Adakah yang meluruskan mereka? Atau semua diam? Jadi teman-teman, saya menyampaikan ini supaya teman-teman itu boleh belajar menghargai orang lain dan kitab orang lain. Saya selalu berkata, saya sebagai Kristen, saya akan berusaha belajar tentang Alkitab saya dan kepercayaan saya. Anda Muslim, mualaf, terserah Anda, tapi pelajari Quran, jangan bahas Alkitab. Itu saja permintaan saya. Kalau teman-teman terus membahas, maka izinkan kami juga untuk membahas Al-Quran, supaya timbul cara berpikir saling mengkritisi tanpa baper. Tapi saya rasa ada banyak orang yang tidak siap untuk diajak bertukar pikiran karena terlalu banyak yang baper di antara kita. Semoga tercerdaskan. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.